Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu tim Monef. Izinkan pada hari ini saya mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami, di mana penelitian kami ini berjudul Pengembangan Buku Digital Berbasis Moda Randai Terintegrasi Potensi Lokal Minangkabau untuk memberdayakan literasi informasi dan keterampilan pemecahan masalah siswa SMA. Dengan tim penelitian ada saya sendiri, Dr. Fitri Arsi, SSI NPD, kemudian Ibu Dr. Hefia Lebirida, MSI, dan Ibu Yosi Lela Rahmi. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pendidikan di era modern sekarang ini yang sangat didukung dengan penerapan media digital dan teknologi yang menuntut kemampuan literasi informasi dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Nah, kemampuan literasi informasi dan kemampuan pemecahan masalah ini setelah kami lakukan observasi, ternyata masih memerlukan peningkatan terutama untuk siswa-siswa yang ada di Sumatera Barat. Nah, hasil survei yang telah kami lakukan kepada beberapa sekolah menengah yang ada di Sumatera Barat, tergambarlah bahwa kenyataannya sumber belajar yang menjadi fasilitas untuk meningkatkan literasi informasi dan pemecahan masalah bagi siswa itu masih belum mendukung. Nah, karena itu dibutuhkanlah model dan media pembelajaran yang mendukung. Nah, karena ini berhubungan dengan sesuai dengan perkembangan zaman, maka kami mengembangkan buku digital berbasis model pembelajaran randai terintegrasi potensi lokal. Nah, kenapa model randai? Nah, di sini karena model randai ini merupakan salah satu model pembelajaran berbasis masalah yang mengintegrasikan budaya. Nah, budaya di sini diambil dari kesenian, yaitu kesenian randai, sehingga pada model randai pun kami mengintegrasikan nanti beberapa filosofi, nilai-nilai budaya, dan kandungan edukasi yang terdapat pada model randai itu sendiri. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan buku digital pembelajaran biologi berbasis pemecahan masalah bermuatan kearifan lokal dan potensi lokal Minangkabau Sumatera Barat yang valid, praktis, dan efektif dalam memberdayakan literasi informasi dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, urgensi dari penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan inovasi pada pembelajaran dengan tetap memegang prinsip pada nilai-nilai kearifan lokal. Nah, siswa kita itu dikhawatirkan nanti tidak lagi mengenal potensi lokalnya karena fenomena sekarang itu adalah siswa lebih ngambil informasi yang kekinian, sehingga dikhawatirkan nanti nilai-nilai kearifan lokal dan potensi lokal dan nilai-nilai budaya yang ada di negeri kita, terutama di Sumatera Barat, yang dikenal sebagai daerah yang kaya dengan budaya dan nilai, itu bisa terkikis oleh perkembangan zaman karena tidak ada lagi penanaman nilai-nilai itu kepada siswa. Nah, karena itu penting rasanya penelitian ini dilakukan untuk dapat kembali menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta potensi lokal yang ada di Sumatera Barat. Apalagi daerah Sumatera Barat ini dikenal dengan daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang setelah kita pahami lebih lanjut, nah sumber daya alam ini sebenarnya sangat dekat dengan pembelajaran biologi. Nah, di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian unggulan bidang layanan digital di UNP, sebagaimana dalam Renstra UNP tahun 2020 sampai 2024, dan RIRN pada fokus riset sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan pada tema pembangunan dan penguatan sosial budaya melalui topik kearifan lokal. Nah, sebagai tinjauan pustaka, ada dua hal yang kami jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah state of the art-nya, kemudian peta roadmap-nya. Nah, state of the art ini kami angkat dari kebaharuan atau novelty dari penelitian ini adalah mengembangkan inovasi buku digital pada pembelajaran biologi berbasis pemecahan masalah bermuatan kearifan dan potensi lokal Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, buku ajar ini dikembangkan dengan menggunakan teknologi aplikasi software, 3 dimensi page flip profesional, dan secara kegiatan pembelajaran, buku ajar digital ini mengacu pada
pendekatan pada pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah, terintegrasi kearifan lokal yaitu budaya lokal yang dikenal dengan model pembelajaran Randai. Nah, jadi novelty di sini kami mencoba mengangkat nilai-nilai budaya dan potensi lokal untuk dibawa ke proses pembelajaran, karena proses pembelajaran juga merupakan salah satu sarana untuk meregenerasikan budaya dan menjaga kelestarian dari potensi lokal dan budaya-budaya lokal. Nah, penelitian ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, artinya di sini adalah penelitian pengembangan yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran IPA. Jadi secara prinsip saya dan tim itu sudah memiliki pengalaman dalam pengembangan atau penelitian pengembangan, terutama pengembangan bahan ajar. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 kami telah mengembangkan pembelajaran berbasis problem solving. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2016 kami juga sudah mengembangkan buku ajar yang berbasis ICT. Yang ini dikuatkan dengan mengaplikasikan metakognisi pada buku ajar evolusi. Nah, kemudian pada tahun 2016 dan sampai 2017 kami dan tim sudah mengembangkan panduan praktikum berbasis keterampilan proses sains. Kemudian juga pada tahun 2017 dan 2018 kami mengembangkan buku siswa yang digunakan untuk siswa SMP, itu berbasis inquiry. Dan pada tahun 2018 kita sudah mengembangkan model pembelajaran Randai, di mana model pembelajaran Randai ini merupakan model pembelajaran berbasis masalah, yang jadi ruhnya itu adalah pembelajaran berbasis masalah, yang kemudian kami integrasikan nilai budaya. Dan nilai budaya yang di sini yang diambil itu adalah nilai budaya dari kesenian Randai. Kenapa kesenian Randai? Karena secara hasil survei kami dan hasil penelaahan dan hakikat dari Randai itu sendiri, ternyata Randai itu adalah merupakan kesenian yang juga di samping kesenian, dia juga berperan sebagai media edukasi yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Jadi masyarakat kita, sesepuh kita dahulu, itu menyampaikan pesan dan pendidikan itu salah satunya adalah dengan seni yang dibawakan melalui kegiatan Randai. Nah, kemudian inilah yang menjadi dasar, kemudian kami perlu rasanya bahwa kita bisa memberikan inovasi pada buku ajar yang juga sudah berbasis model. Artinya bahwa selama ini buku ajar yang disediakan itu belum mengarah kepada satu proses pembelajaran tertentu, tapi dengan kita mengintegrasikan model pembelajaran pada buku ajar atau buku yang digunakan siswa untuk sebagai referensi, itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar karena pembelajaran menjadi lebih teratur. Karena setiap model sudah memiliki langkah yang spesifik, sehingga itu akan memudahkan operasional pembelajaran sehingga juga menstimulus dari aktivitas siswa. Nah, ini yang direncanakan pada tahun 2020 hingga 2023. Selanjutnya adalah metode. Untuk metode penelitian ini kami menggunakan penelitian pengembangan dengan mengacu kepada model pengembangan PLOM. Di sini ada 3 proses yang direncanakan, yaitu ada preliminary research, ada prototype phase, kemudian adalah assessment phase. Namun untuk tahun pertama ini, prosedur penelitian kami hanya terpaku dulu pada preliminary research dan prototyping phase. Sementara assessment phase itu akan dilakukan nanti pada tahun kedua. Nah, apa yang kami lakukan pada preliminary research? Nah, di sini adalah menganalisis apa yang dibutuhkan dulu untuk pengembangan sebuah buku, seperti analisis kurikulum, studi pustaka, serta mengembangkan kerangka konseptual atau kerangka teorinya. Kemudian pada prototyping phase, nah di sini adalah fase pengembangan. Jadi hasil-hasil yang kami peroleh pada saat preliminary research menjadi dasar untuk pengembangan buku yang kami lakukan, sehingga buku yang dikembangkan itu juga sudah mengacu kepada analisis kebutuhan yang seharusnya. Nah, kemudian pada assessment phase ini adalah penilaian terhadap buku yang sudah dikembangkan. Nah, jadi untuk tahapan tahun pertama ini itu masih difokuskan kepada fase preliminary research dan prototyping phase.
Nah, untuk fishbone-nya di sini sudah tergambarkan bahwa pada fase preliminary phase itu ada beberapa hal yang kami lakukan, yaitu ada survei lapangan. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk menggali kira-kira potensi lokal apa yang ada pada daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat yang dapat kami integrasikan pada pembelajaran. Kemudian kami juga melakukan analisis kurikulum, yaitu menelaah kurikulum mana saja atau materi-materi dan kompetensi dasar mana saja yang bisa kita integrasikan dengan potensi lokal. Kemudian juga menganalisis kemampuan atau profil siswa, terutama nanti adalah profil literasi informasi dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian juga ada studi pustaka. Lalu pada prototyping phase, hasil dari preliminary phase kemudian kami integrasikanlah dalam prototyping phase, sehingga kami merancang buku, kemudian merancang instrumen, dan kemudian validasi. Dan untuk nanti pada tahun kedua, jika ini diluluskan kembali untuk tahun kedua, maka dilakukan nanti namanya uji coba melalui kuasi eksperimen. Sehingga nanti akan dihasilkanlah buku digital model andai yang terintegrasi dengan potensi lokal. Nah, untuk analisis data, data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kualitatif dan untuk menunjukkan hasil validasi dan uji keterbacaan buku yang telah dikembangkan. Sementara untuk keterampilan literasi dan informasi serta pemecahan masalah kita menggunakan statistik inferensial. Nah, secara gambaran diagram alir penelitian sudah tergambar di sini pada tahun pertama dan tahun kedua, dan masing-masing akan menghasilkan luaran, yaitu luaran pada tahun pertama itu akan diperoleh data terkait nanti dengan profil siswa, kemudian juga bentuk konstruk buku, lalu apa yang kami lakukan pada preliminary ini akan menjadi dasar dalam pengembangan produk berupa buku digital. Nah, di sini luaran yang dihasilkan pada tahun pertama ini adalah buku, bentuk buku digitalnya, kemudian juga artikel yang akan disubmit nanti pada jurnal bereputasi. Nah, pada tahun kedua baru kami lakukan nanti adalah assessment phase, di mana nanti di sini dilakukan nanti melalui kuasi eksperimen untuk beberapa SMA yang ada di Sumatera Barat, sehingga akan memperoleh gambaran atau data terkait dengan bagaimana pengaruh buku digital ini terhadap kemampuan literasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan hasilnya itu nanti akan kami publikasikan melalui artikel yang akan disubmit pada jurnal internasional bereputasi. Nah, hasil penelitian, nah di sini kami melakukan beberapa hasil penelitian, itu hasil penelitian pada fase preliminary research, kemudian juga hasil penelitian pada fase prototyping phase. Nah, pada preliminary research, sesuai dengan langkah yang sudah kami lakukan, bahwa kami sudah melakukan survei terhadap dan menilai persepsi guru terhadap pembelajaran terintegrasi budaya dan kearifan dan potensi lokal, maka di sini dapat diketahui bahwa secara umum sebenarnya guru sangat mendukung jika buku ajar yang digunakan di sekolah, terutama buku biologi yang juga mempelajari tentang makhluk hidup, itu memang terintegrasi dengan potensi lokal dan potensi lokal kita seperti alam dan segala macamnya. Nah, dari hasil penilaian kami bahwa ada beberapa hal yang kami dapatkan informasinya, bahwa pemahaman guru terhadap pembelajaran terintegrasi budaya itu masih sedang. Kemudian manfaat pembelajaran terintegrasi budaya juga sudah tinggi sebenarnya, tapi implementasi yang dapat dilakukan ke pembelajaran itu yang masih rendah, yaitu 47,69%. Kemudian guru-guru juga masih memiliki kendala dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi budaya, terutama karena masih belum adanya contoh dan format yang dapat mereka jadikan sebagai acuan untuk melakukan proses pembelajaran terintegrasi budaya dan potensi lokal. Kemudian juga kebutuhan akan perangkat pembelajaran. Nah, di sinilah kami mengambil satu peluang bagi kami adalah bahwa sebenarnya guru sangat membutuhkan buku-buku ajar yang dapat menjadi atau dapat memfasilitasi mereka dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Maka di sini ada sekitar masih terkategori rendah, sehingga mereka dikesimpulan masih membutuhkan. Nah, ini juga kemudian ketersediaan perangkat pembelajaran yang terintegrasi budaya dan potensi lokal itu juga masih sangat rendah, itu baru 35,38%. Yang ada itu masih karya guru yang bersifat hanya dipakai secara mandiri untuk kelas sendiri.
Nah, kemudian setelah kami telusuri bagaimana cara guru dalam mengintegrasikan nilai budaya dan potensi lokal, nah itu ada 4 hal yang kami telusuri. Nah, secara umum integrasi budaya itu lebih diarahkan pada keteladanan sikap. Jadi interaksi integrasi budaya itu belum diarahkan pada model pembelajaran, tapi masih berupa keteladanan sikap. Nah, itu jadi di dasar inilah kami mengambil kesimpulan bahwa sebagai guru, sebagian besar guru dan bahkan hampir seluruh guru itu memberikan pendapat bahwa memang dibutuhkan perangkat, salah satunya buku ajar yang memfasilitasi mereka untuk membelajarkan siswa yang dapat mengintegrasikan budaya dan potensi alam kita sendiri, sehingga mereka dapat memiliki contoh untuk dapat mengembangkan kembali. Nah, ini kemudian dari hasil analisis profil siswa, nah ini adalah kemampuan pemecahan masalah itu rata-rata masih didominasi oleh middle, jadi baru 40, yang sangat rendah itu ada 5,50%, kemudian yang rendah itu ada 33,02%, dan yang tinggi itu baru. Jadi sebagian besar itu masih rendah kemampuan untuk memecahkan masalah. Sementara kemudian hal yang sama juga terjadi dalam pengamatan profil dari kemampuan literasi informasi. Nah, kemudian dari hasil analisis KD dan materi dilakukan melalui pengamatan dan analisis buku cetak, dan memang ternyata belum ada buku biologi terutama kelas 10 yang sudah mengintegrasikan budaya dan potensi lokal. Nah, berdasarkan hasil analisisnya itu, maka perlu dikembangkan buku berbasis budaya. Nah, kemudian setelah kami memperoleh data preliminary riset, kami mulai mengembangkan buku melalui prototyping phase. Nah, buku dirancang menggunakan aplikasi Microsoft Publisher dan Microsoft PowerPoint, dan kemudian untuk digitalnya itu kami menggunakan nanti Flip. Jadi buku biologi kelas 10 berbasis model Randa yang disusun memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah ada petunjuk buku, ada tinjauan kompetensi, pendahuluan, dan kegiatan yang mengacu pada kegiatan model Randa. Nah, seperti pada gambar, inilah gambaran dari isi buku, ada petunjuk penggunaan buku. Nah, di sini sudah memberikan bagaimana instruksi dalam melaksanakan model pembelajaran, dalam membaca buku, menggunakan buku ini dengan menggunakan model Randa. Nah, jadi istimewa di sini adalah kami menampilkan fase reciting atau sepujikan dengan bakaba. Bakaba ini sebenarnya adalah starting point dari model Randa ini, di mana siswa diarahkan pada isu atau masalah, dan bakaba ini merupakan budaya kita ya, di Sumatera Barat. Bakaba itu adalah memberikan informasi dan memberikan berita, itu adalah bakaba. Jadi reciting atau dalam sebutan bakaba. Nah, dalam kaba ini diceritakan gambaran dari masalah yang akan ditemukan oleh siswa yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Nah, ini juga adalah tampilan dari buku yang adalah versi digital. Jadi buku ini adalah dalam bentuk versi digitalnya. Nah, jadi secara umum kami telah menghasilkan luaran berupa buku dan kemudian juga artikel yang saat ini masih dalam fase proofreading. Jadi sudah terdapat 2 luaran, yaitu produk prototyping berupa buku ajar biologi berbasis model Randai terintegrasi potensi lokal dalam bentuk hard copy dan versi digital. Kemudian juga ada artikel. Dengan demikian, rencana berikutnya akan kami lakukan adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara umum penelitian ini sudah hampir mencapai 70%. Nah, rencana kegiatan berikutnya adalah prototyping buku atau produk buku ini akan memasuki fase evaluasi dan penilaian oleh expert. Dan penilaian ini akan dilakukan oleh expert atau validator ahli, validator desain, dan strategi pembelajaran. Nah, validator yang akan menilai adalah dosen dan praktisi di sekolah menengah atas,
Dan validasi ini juga akan dilaksanakan nanti menggunakan FGD sehingga peneliti dan tim dapat menerima masukan perbaikan produk ini dengan jelas. FGD juga direncanakan tidak hanya mengundang validator, namun juga teman sejawat yang juga dapat memberikan masukan saat produk ditampilkan di forum FGD. Nah, terkait dengan artikel, maka rencana selanjutnya adalah bahwa draft artikel ini akan segera kami submit setelah fase proofreadingnya selesai. Nah, kesimpulan dari penelitian yang sudah kami lakukan adalah bahwa berdasarkan hasil analisis bahwa guru ternyata berpendapat bahwa integrasi nilai-nilai budaya penting dilakukan pada proses pembelajaran, namun guru masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan pembelajaran integrasi budaya dan budaya lokal di sekolah, sehingga membutuhkan buku ini. Kemudian berdasarkan supaya terdapat profil keterampilan literasi dan informasi, maka bahwa keterampilan literasi informasi masih terkategori rendah, begitu juga dengan pembacaan masalah. Sehingga dengan dihasilkannya buku terintegrasi budaya dan potensi ini diharapkan nanti akan memfasilitasi kepada siswa untuk mampu meningkatkan keterampilan pembacaan masalah dan literasi informasinya. Jadi ada dua hal yang akan bermanfaat sekali, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Nah, demikianlah laporan kemajuan penelitian yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.